Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh Selasa ini kita dapat hadir dalam kultum subuh. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan video ini mendapatkan tambahan ilmu untuk bekal kehidupan kita masa yang akan datang. Dan saya mendoakan semoga bapak yang hadir pada subuh ini mengikuti kajian ini diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Itu yang akan kita uraikan kuliah subuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, dan lapar. Minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, serta kekurangan harta, wal anfus was samarat, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, jadi dari ayat itu kita dapat mengambil pelajaran bahwa hidup ini pasti kita akan diuji. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, kita akan diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Yang pertama adalah minal khauf. Kita diuji dengan rasa takut. Ya, takut dipindahkan orang, takut tidak makan, takut anak begini-begini, takut suami begini, takut istri begini. Itulah yang kita terima. Apalagi zaman sekarang ini banyak berbagai persoalan teknologi ini. Kadang-kadang kita merasa takut, merasa khawatir. Nah, itulah. Itu diuji itu oleh Allah. Apalagi yang kedua, wal-ju'. Wal-ju' itu artinya lapar. Dulu Bapak Ibu sekalian, tahun 70-an, 60-an, 70-an, itu daerah kita ini adalah masa paceklik waktu itu. Orang susah makan. Bahkan ada orang dulu makan ubi, Pak. Makan apa namanya itu ya? Gadung namanya kalau bahasa Kampar ini, ubi gadung katanya. Ubi gadung itu digunakan orang untuk membekukan karet. Karet itu supaya jangan cair dia santannya, itu dikasihlah dengan ubi gadung itu. Itulah yang dimakan orang dulu, Pak. Kenapa? Karena padi waktu itu terbitnya putih. Nggak apa dia. Panasnya kuat sehingga padi itu tidak bagus waktu itu. Itulah yang pada dilalui oleh orang pada waktu itu. Dan saya sendiri pun zaman itu sudah mengalami bahwa nasi itu dicampur dengan jagung, Pak, biar banyak juga dia. Ya. Nah, beras itu dicampur dengan jagung
Sehingga kalau berasnya satu tekong, satu kaleng itu, nanti jagungnya sebenarnya penuh juga periuk itu jadinya. Itulah kita diuji. Waljo, kelaparan, susah orang makan. Krisis. Sehingga mengakibatkan orang bisa kekurangan gizi. Wa naqsim minal amwal. Jadi yang ketiga apa? Kekurangan harta. Hartanya kurang. Hartanya sudah berkurang dari hari ke hari, itu diuji oleh Allah. Apalagi kalau harta yang diberikan oleh Allah itu tidak pandai kita mensyukurinya, maka diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, ku tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Tapi kalau kamu engkar, tunggulah azabku yang pedih. Jadi kekurangan harta itu wajar terjadi. Itulah dia ujian Allah Ta'ala kepada kita. Apalagi wal anpus. Wal anpus di sini adalah kekurangan dalam bentuk jiwa, bisa sakit, bisa kematian. Nah, itulah yang namanya kehidupan itu. Tidak ada kita itu yang abadi di atas dunia ini. Ada senang, ada sakit, ada yang meninggal. Silih berganti kita di atas dunia ini. Bahkan yang namanya kematian itu tidak bisa mengelak sedikit pun. Ya. Dulu sudah pernah saya ceritakan bagaimana Nabi Yakub alaihissalam didatangi oleh yang namanya malaikat maut. Datang malaikat maut ke rumah Nabi Yakub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu ini? Kata Nabi Yakub. Saya ini adalah makhluk Allah yang mencabut segala kelezatan. Mencabut segala kelezatan. Apakah kamu ini adalah malaikat maut? Iya. Pucatlah si Nabi Yakub tuh, Bapak Ibu sekalian. Pucat dia. Apakah kamu datang ke rumah saya ini adalah untuk mencabut nyawa saya? Tidak, katanya. Tidak. Saya datang ke sini hanya bersilaturahmi aja. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Orang bertamu ke rumah kita. Tamunya bukan sembarang tamu. Tamunya malaikat maut. Kalau kita mungkin pingsan kita langsung. Ya. Apa tujuan kamu? Ya bersilaturahmi saja. Kalau begitu boleh enggak saya ngusul sama kamu? Apa usulan kamu? Nanti kalau kamu datang ke rumah saya, datang ke sini lagi mencabut nyawa saya, kasih tahu dulu. Ya saya senang beramal, berusaha dulu. Kalau sudah dikasih tahu, aba-abanya dulu katanya. Ayolah kalau begitu. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. 40 tahun. Akhirnya datanglah kembali siapa ini, malaikat maut ini, ke rumah Nabi Yakub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah datang kamu ini? Ya, udah datang. Apakah kamu datang ke rumah saya pada hari ini ingin mencabut nyawa saya? Iya. Apakah dulu ndak ingat kamu saya minta permohonan dulu bahwa kalau kamu mencabut nyawa saya akan ada aba-aba, akan dikasih tahu. Kok nak dikasih tahu saya? Kata malaikat maut, bahwasanya aba-aba dari saya itu, dari Allah itu sudah ada. Dulu rambutmu hitam, sekarang sudah putih. Itu aba-aba. Dulu kulitmu tegang aja. Ya, sekarang sudah kendur. Ya. Dulu gigi kamu masih utuh, sekarang sudah banyak yang gugur. Dulu bentuk tubuhmu lurus, sekarang sudah bungkuk. Itu adalah aba-aba dari Allah. Kata malaikat maut. Jadi pada waktu itu sang Nabi Yakub
tidak bisa mengelak lagi. Yang namanya kematian tidak bisa kita menundanya. Kalau memang jatahnya sudah habis, ya berangkatlah kita. Nah, itu akan kita tempuh itu Bapak Ibu sekalian. Siapapun kita akan menghadapi itu. Kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian itu jadi pelajaran. Jadi ujian yang pertama rasa takut, rasa bimbang. Ujian yang kedua lapar, merasa paceklik. Ujian yang ketiga kekurangan harta. Ujian yang keempat adalah kehilangan jiwa, rasa sakit segala macam. Ujian yang kelima wassamarat adalah kekurangan buah-buahan. Nah, tanaman kita tidak berbuah dia. Dulu di negeri kami ini Bapak Ibu sekalian, di Kuok Kampar ini, itu jeruknya bukan main banyaknya Pak. Banyak sekali. Bertonton orang datang membeli ke sini, terkenal namanya jeruk manis Kuok katanya. Ya, itu di Los Pasar itu banyak sekali, bertimbun-timbun itu jeruk manis. Orang membeli ke sini, terkenal lah sampai ke Medan sana. Akhirnya orang Medan pun, orang Brastagi pun beli tampangnya dari Kuok ini. Ditanamnya di sana. Nah, yang di Kuok pun tidak berbuah lagi. Adapun lagi jeruk itu tidak berapa batang lagi yang tinggal. Habis ya. Dia bisa saja kekurangan. Kurang buah jeruknya. Sawitnya pun juga kadang-kadang tidak berbuah. Rambutannya pun nggak berbuah. Kadang-kadang duriannya nggak berbuah. Ada orang pernah seperti itu Pak. Si Anu tuh Pak Ustadz, nggak sholat dia Pak Ustadz. Duriannya banyak, berbuah semuanya. Saya setiap hari saya rajin ke masjid. Durian saya 20 batang, sebatang cuma berbuah. Nah, menyesal dia dengan seperti itu tuh. Jangan itulah ujian Allah kepada kita. Jadi jangan dikira orang yang tidak sholat, yang jauh dari ibadah itu, jangan dikira dia itu dapat rezeki, dapat nikmat. Itu adalah istidrat. Ya, itulah kehidupan, bahwa kehidupan kita ini itu merupakan ujian. Apa kata Allah? Wabassiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, Allah akan ganti itu semuanya. Bagaimana pula kesabaran yang diderita oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang berbuat hasad kepada dirinya. Ya, jadi marilah kita menghadapi kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.